panggil dalam nama Tuhan Yesus, yang kami tahu sangat menyayangi kami, mengasihi kami, yang pada hari ini Engkau mengumpulkan kami di ruangan ini untuk bersekutu, menyembah dan memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan di harimu yang indah ini, hari Minggu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, untuk kami dapat merenungkan, melakukannya dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hadirlah hadirlah di tengah-tengah kami berupa firman yang akan kami dengarkan. Kiranya Engkau dapat merubah kehidupan kami, yang mana tadinya kami berkeras hati untuk sesuatu hal, Engkau melembutkannya untuk dapat lebih lagi memberitakan Injil-Mu kepada siapapun yang kami jumpai dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan yang akan Tuhan tambah-tambahkan lagi kepada kami, kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu juga untuk bukan hanya untuk yang hadir di sini, juga untuk yang hadir di link Zoom ya. Saya juga sering ikut Zoom kalau saya nggak bisa datang di tempat ini. Tadi kita sudah mendengar ya, kita tadi sudah mendengar tiga berita Injil tadi ya. Yang akan saya sampaikan adalah yang terakhir yang dibacakan oleh Pak Yopi, Markus 2 ayat 23 sampai Markus 3 ayat 1 sampai 6 dengan tema Tuhan atas hari Sabat. Jadi Tuhan atas hari Sabat ya. Bukan siapa-siapa ya. Jadi hari Sabat adalah hari besar bagi umat Yahudi ya, hari besar bagi umat Yahudi. Sabat adalah hari yang ketujuh dan salah satu bunyi hukum Taurat dari 10 hukum, yang pada hukum keempat dikatakan orang-orang Farisi memberikan banyak hal-hal yang memberatkan bagi orang-orang. Saya ingat beberapa kali saya ke Israel, soalnya saya pembina rohani untuk sebenarnya komunitas angkatan darat ya. Nah, jadi kok ada 11 kali lah saya sebelum COVID, sesudah COVID saya belum pernah lagi membawa jemaat dari TNI angkatan darat terutama. Kadang-kadang ada 30 sampai 40 saya membawa ke Israel itu, dan saya sudah hafal banget kalau sudah hari Sabtu kita masuk hotel. Makanya saya selalu pilih hotel itu jangan sampai di atas 15 ke sana lah, kan sana hotel ada sampai 60 ya Pak Yopi ya, lantai 60. Pernah sekali kami di lantai 35 di Yerusalem. Jadi kita mau turun, pas mau turun, soalnya naiknya kan waktu itu masih hari Jumat ya, nah ini mau turun hari Sabtu. Itu hari Sabat ternyata, kita belum ngeh ya, belum ini ada apa. Tiap lantai tuh terbuka sendiri. Ternyata bayangin aja berapa menit, 30 menit lebih lah. Lebih hampir 40 menit baru kita sampai di lantai 1. Ternyata nggak boleh kerja mereka, termasuk lift nggak boleh. Jadi katanya nggak boleh kerja itu sama sekali, nggak boleh sama sekali. Menjet bukan bel lift aja, touchnya lift nggak boleh. Jadi kita yang di lift itu kita mau ke lantai 1 dari 30 ya, sabar aja. Nyet. Baru turun lagi 1 lantai. Nyet. Turun lagi 1 lantai. Ternyata hari Sabat. Kita pikir liftnya rusak. Ternyata begitu setiap Sabtu. Jadi saya pengalaman itu saya ambil lift pernah sekali 15, masih lumayan lah 15 ya. Nah, saya ambil 7, 4 kalau bisa lantai 1 aja. Ya, nggak mungkin lah lantai 1, biasanya di sana sampai lantai 5 itu kan kegiatan publik ya, ada restoran, ada apa. Jadi sampai segitunya, mungkin nanti kalau ke sana ya, amin ya. Jangan kaget kalau
kan mau pengen tinggi-tinggian 60, sabar aja 2 jam sampai di bawah. Begitulah kegiatan hari Sabat yang katanya tidak boleh kerja. Itu intinya orang tidak boleh bekerja. Walaupun itu dalam sikon darurat. Ada yang sakit, ada yang apa, tidak boleh. Nah itulah hukumnya yang dikatakan tadi, memberatkan bagi orang-orang. Jadi lebih bagus mati daripada ada yang bawa ke dokter sana. Syukur-syukur nggak ada yang ikut agama itu ya, ikut hukum itu. Jadi ada yang orang lain langsung nolong ya. Hal ini adalah bagian dari peraturan Sabat itu yang membuat Sabat menjadi hal yang membosankan. Di mana di dalamnya tidak ada sukacita. Karena dilakukan secara terpaksa, ya kan? Kalau yang secara terpaksa mana ada sukacita lagi kan? Jadi ada pernyataan yang mengatakan kalau Sabat hanya membuat orang lelah dan menyusahkan, untuk apa dilakukan? Nah, jadi mulai ada yang memberontak ya. Selanjutnya Tuhan Yesus Kristus memberikan perubahan yang besar. Bagi Yesus Kristus Sabat itu haruslah hal yang menyenangkan bagi pengikut-pengikutnya. Asalkan tidak melakukan dosa, tidak mencuri. Sabat diadakan untuk manusia, tadi kita udah dengar ya ayatnya ya. Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Sabat harus membuat manusia sukacita, itu artinya. Jadi membuat senang, bahagia, sukacita, asal tidak melanggar norma-norma yang ada ya, moral segala macam ya. Tapi orang-orang Farisi tidak setuju dengan pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang menjelaskan hal Daud tadi ya, hal Nabi Daud tadi yang memberi makan orang yang lapar ya, yang melakukan belas kasihan ya, memberi makan orang-orang yang kelaparan, mengasihi manusia lebih daripada peraturan-peraturan yang ada. Di Keluaran 20 ayat 8 ada tertulis yang mengatakan haruslah menguduskan hari Sabat. Menguduskan. Bukan yang lain-lain ya, menguduskan itu beda ini istilahnya ya. Dalam kitab Markus 3 tadi sudah dibacakan ayat 1 sampai 6. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus membuat perubahan yang sangat membuat orang-orang Farisi marah. Di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya di hari Sabat. Sampai mereka merencanakan mau membunuh Tuhan Yesus, menghukum ya. Kita sering mendengar cara berpikir out of the box. Itu bahasa Inggris ya, artinya di luar kotak, di luar perhitungan lah ya. Kotak apa sih? Yaitu kotak yang mempunyai batasan yang manusia buat ya, batasan-batasan kotak yang dibuat manusia, peraturan-peraturan ya, yang membentuk sebuah kerangka berpikir. Tapi bagi orang yang kreatif, di luar kerangka itu mungkin bisa lebih bagus. Selama tidak melanggar prinsip-prinsip moral manusia. Artinya tidak berbuat dosa, mencuri dan lain-lain ya. Seperti ada orang yang kita ini aja rasakan aja, ambil sekolah teologi. Tapi dia kerjanya punya restoran jus, ayam penyet yang besar. Kok sekolah teologi kok jadi punya restoran ayam penyet? Nah, kadang pikir gitu ya. Atau dia sekolah kedokteran, tapi kerja di bank. Anak saya kerja arsitek, sulit dia mendapatkan arsitek di ITB itu. Tapi sutradara film. Nah, jadi di luar apa namanya? Di luar batasan-batasan. Kamu arsitek harus di arsitek, gak bisa. Ridwan Kamil arsitek, sekarang kemarin jadi gubernur ya. Nah, ini nanti mau jadi apa lagi dia di politik ya. Jadi tidak, tapi jangan melanggar ya, masih batas norma-norma yang ada, tidak melanggar. Seperti jurusan-jurusan pendidikan itu, banyak yang kita lihat ya. Nalarnya yang perlu ternyata. Tidak pekerjaan yang harus dikerjakannya. Kalau dia kedokteran harus di rumah sakit. Enggak. Banyak saya lihat kerja di bank orang kedokteran. Orang hukum lagi banyak punya perusahaan-perusahaan restoran-restoran ya. Kafe, punya apa. Itu orang-orang pintar-pintar loh itu di sekolahnya. Nah, jadi
Ketika kita melihat pada Markus pasal 2 ini dan pasal 3 ada satu contoh. Di mana ada 5 orang sahabat yang bersahabat, tadi sudah dibacakan ya. Dan 1 orang diantaranya lumpuh pada tangannya, mati ya pada lengannya. Dan 4 orang di temannya menggotongnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus yang sedang ada dan mengajar di satu rumah di kota itu. Ketika mereka masuk ke rumah tersebut, orang-orang banyak itu tidak memberi mereka jalan. Mereka mau lewat mana? Dari depan, dari samping, dari belakang, tidak bisa. Tidak ada jalan. Karena orang-orang tidak memberi mereka jalan. Jadi bagaimana supaya mereka bisa masuk? Sama tadi dengan pendidikan yang diambil kedokteran. Tapi dia mau masuk rumah sakit, mungkin banyak halangan. Dia punya ada orang dalam di bank, ada ini, ada itu. Akhirnya masuk bank, malah sukses. Malah jadi direktur bank, jadi apa dia selanjutnya? Karena dia tekun ya. Nah, ini juga. Jadi dari mana masuk? Semua ditutup dari sini, ditutup sama orang-orang rame, nggak ngasih jalan gitu loh. Karena mereka prinsip nggak ada boleh pengobatan itu namanya kerja gitu ya, penyembuhan itu bekerja. Jadi nggak boleh bekerja di hari Sabat. Jadi mereka naik ke atap rumah, kan kreatif kan? Di sana kan atap rumah itu rata-rata flat ya, nggak ada yang kayak di sini demikian ya. Kalau di sini, kalau bawa orang 4 orang bawa nenteng orang dalam ditilam dengan tilamnya ke atas, jatuh kan kalau gini atapnya. Nah di sana rata-rata memang atap rumah di Israel itu ini flat gitu ya, rata. Setelah sampai di atas mereka melubanginya. Dan tentu saja pasir dan debu banyak berjatuhan ya di lantai rumah tersebut. Hanya supaya mereka bisa menurunkan teman yang sakit itu tepat di hadapan Tuhan Yesus. Jadi mereka lubangin itu. Dilubangin supaya mereka bisa menurunkan tilam kasurnya orang sakit itu. Dan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus melihat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu penuh gitu ya. Lalu mereka membuka atap yang di atas. Ini di Markus 3 ayat 4 tadi. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang yang lumpuh itu terbaring. Dan Tuhan Yesus melihat dan berkata, wow, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Singkat cerita orang lumpuh itu sudah disembuhkan lah ya, sudah diturunkan gitu ya. Di rumah saya banyak kucing itu ya. Ini saya ilustrasi ya. Di rumah saya banyak kucing. Tutup pintunya supaya kucingnya jangan masuk. Ditutup pintu sini, tutup pintu situ. Tahu nggak? Kucingnya tetap ada di dalam. Dari mana dia? Dari belakang. Ventilasi kan banyak di belakang, bukan pintu. Jadi tidak ada larangan. Kucing tidak boleh masuk kecuali dari pintu. Mana tahu dia. Nah, dia bisa cari ventilasi. Begitu juga tadi yang orang sakit ini. Mereka dari atap rumah yang flat itu dilubangin ya. Jadi itu kucing berarti kreatif juga ya. Kiranya jalan. Yang penting saya masuk. Dari mana aja bisa kan. Badan kan yang penting kepalanya masuk. Yang badannya kan bisa dikecilin sama dia ya. Kata Tuhan Yesus kepada mereka. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Semua orang Farisi yang ada di situ terdiam. Pertanyaan Tuhan Yesus ini menegaskan akan misi Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Yakni membawa keselamatan bagi semua orang. Itu yang harus kita pegang ya. Dia tidak mempermasalahkan peraturan-peraturan yang menyusahkan orang. Misinya menyelamatkan bagi semua orang. Saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu pada hari Sabat, menandakan cinta kasih Tuhan Yesus kepada mereka yang menderita. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Ia selalu hadir dalam kehidupan mereka yang menderita dan Ia akan selalu menolong dan Ia akan membebaskan mereka dari penderitaan. Nah itulah itu tandanya ya. Dia ternyata Tuhan Yesus itu menolong, menghibur ya. Saya juga di pekerjaan saya pernah buntu. Saya bukan menderita.
Orang pasti bilang, oh senang banget ya, oh enak ya, hebat, begitu-begitu. Tapi saya ada pikiran saya, yang hebat Tuhan Yesus ya, nggak ada yang hebat. Tuhan Yesus yang hebat dalam segala perkara. Dan semua yang kita lalui juga, walaupun dibilang orang hebat, tetap kita ingat Tuhan Yesus yang hebat. Karena apapun itu sama dengan pisang goreng yang enak. Tahu pisang goreng? Sudah dimakan, udah, masih ingat? Enggak kan? Lupa. Orang aja lupa apalagi kita aja lupa apalagi orang ya. Nah, jadi itu juga mendapatkan sesuatu yang indah, yang enak dilihat orang sebentar. Tapi waktu proses menjalaninya itu apa orang tahu? Kan nggak tahu. Tahunya kan udah jadi aja. Hebat ya, waduh gitu ya. Saya itu yang saya 90% saya mendengarkan itu. Mereka tidak tahu prosesnya yang 10%. Saya pernah di kamar mandi, untung kamar mandinya kering ya. Saya berlutut di situ, doa sama Tuhan Yesus. Tolong aku Tuhan, jangan permalukan aku. Disuruh hafal 6 halaman, coba tuh. Skrip 6 halaman. Yang sulit lagi bahasanya. Tolong Tuhan jangan permalukan aku. Waktu saya lakukan itu, waktu acting lah istilahnya ya. Itu harus 6 halaman tuh gak boleh berhenti, gak boleh ngelibet, gak boleh apa. Itu sesudah 12 kali cut, diulang. Nah yang ke-13, 11 kali, yang ke-12. Saya doa sama Tuhan di kamar mandi. Tunggu ya sebentar ya, saya kamar mandi. Kalau kamar mandi kan orang tahu, oh pasti mau ini, pipis. Terus saya ke kamar mandi, saya doa sama Tuhan. Tuhan jangan permalukan saya. Terus sudah itu saya keluar. Pokoknya saya benar-benar sama Tuhan Yesus. Saya keluar, ini tadi tentang Tuhan Yesus menolong ya. Ini apa sajalah. Dalam kita dibilang orang senang pun, kita perlu pertolongan Tuhan Yesus. Apalagi saat susah. Ingat itu, lagi senang aja dibilang orang lihat-lihat senang. Kita perlu. Apalagi di saat susah coba. Di saat benar-benar memerlukan. Cari Tuhan, sembunyi di kamar, berlutut sama dia. Setelah saya keluar, sana sudah nunggu. Ya gimana perasaan kalian? Kita berdua itu mau itu harus dihafal 6 halaman. Orang krunya itu 60 orang. 60. Itu kru ya termasuk mungkin orang yang siapin kopi, siapin makanan. 60 lah semuanya itu. Di depan kita. Tuhan, aku tidak mau. Aku yang penting sudah menghafalnya. Aku tidak mau tahu itu mau bagus apa tidak. Yang penting aku mengingat Tuhan Yesus. Jadi yang saya lihat hanya Tuhan Yesus gini aja nolong saya. Itu tulisannya yang saya hafal 6 halaman itu nggak saya pedulikan lagi. Yang ke-12 yang ke-12 jadi benar-benar Tuhan Yesus nolong saya. Saya tuh ini keluar air mata sebenarnya, tapi mata saya ini lagi sakit. Ini kan kemarin baru disuntik. Kalau keluar air mata sakit nanti perih. Jadi itu yang 6 halaman itu. Itu tuh saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu memang menolong. Menghibur juga iya, tapi yang paling sering kita perlukan menolong ya. Nah itulah, jadi bukan kalau itu yang saya bilang tadi, orang memang mungkin melihat saya itu dalam keadaan senang. Enak banget ya dia, begini ya. Dia yang terpilih ya, memerankan itu ya. Tapi itu saja coba, dalam kesenangan yang dibilang orang, kita perlu, apalagi dalam susah ya. Jadi ingat itu, perlu, penting banget. Jadi dan ia akan membebaskan mereka dari penderitaan. Itu juga ya Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, hendaklah tindakan Tuhan Yesus ini menjadi tindakan kita. Sebagai cermin kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan ini, bagi saya ini penting ya, tadi saya sudah ceritakan ya. Untuk apa kita mengakui Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat? Kalau kita tidak bisa menghadirkan wajah kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita harus tunjukkan gitu loh. Bukan hanya memberitakan Injil aja, bukan hanya mengajak orang ke gereja aja sebenarnya. Tapi wajah kita juga harus wajah kasih Kristus ya. Wajah kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita yang sehari-hari, yang apa sajalah. Memang kadang-kadang nggak bisa, memang berat ya, tapi kita harus berusaha. Nah, itu pun kita minta tolong sama Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan, saya mau menolong orang ini, apa yang perlu saya lakukan?
Jangankan menolong orang, uang yang kita terima aja kita tanya sama Tuhan Yesus. Ini untuk apa Tuhan Yesus? Apa yang perlu saya lakukan? Sampai begitunya, itu udah uang di tangan kita. Gak bisa kita pikiran kita sendiri yang melakukan itu. Saya pernah juga waktu awal-awal dulu ya, tahun berapa itu ya? Tahun 80-an atau 92 gitulah ya. Saya terima uang. Rasanya uang ini saya udah semua cukup. Rasanya uang ini untuk apa ya? Ya begaya lah waktu itu ya. Memang ada rasa begaya apa? Ya begaya itu apa? Mau begaya apa ya? Bukan pamer sih, kan saya sendirian pamer sama siapa. Nah, jadi mau mengikut itulah, mau mengikut peraturan yang kita harus kasih Kristus tadi. Untuk apa ya Tuhan? Tiba-tiba datang pendeta 6 orang loh. Dalam hati aku, kok sampai 6 satu kek. Jadi gak bisa kita yang ngatur. Itu benar-benar terjadi waktu itu. Terus bukan hanya 6 mengajukan satu proposal. Sesudah satu mengasih, oke lah. Karena uang ini agak banyak waktu itu, banyak saya kasih. Saya kirain cuma satu. Udah habis yang satu lagi ngusulkan lagi. Ya kok tadi itu kayak harus bisanya bagi 2 jadinya. Jadi kita jangan main-main dengan ngomongan kita loh. Ya kita harus pikir juga, apa benar ini mau saya bagi sama orang? Itu tadinya memang untuk apa Tuhan? Tuhan kalau tunjukkan apa, oke lah kita pikir kayak biasa-biasa. Enggak. 6 orang itu pendeta, ada yang dari Maluku, ada yang dari, kebetulan mereka katanya lagi ada seminar di Kodiklat. Jadi mereka di Kodiklat kan Pak Juntak di situ dinas kan waktu itu. Jadi mereka mau ketemu sama Ibu Simanjuntak. Ini 6 orang pendeta ini ternyata proposal yang dibawa 3, tapi diajukannya dulu 1. Saya langsung ini 6 sekian, langsung saya hitung untuk 6, untuk gerejanya yang 6, untuk orang 6 langsung plek. Itu pikiran saya udah cukup lah untuk itu. Benar sebenarnya banyak saya kasih, tapi kalau tahu itu 3 kan bisa dibagi 3. Pikiran saya tadi 2, nggak tahu datang lagi 1 lagi. Waduh, jadi berkurang lah akhirnya. Tapi itu pelajaran bagi saya, lain kali kalau tanya sama Tuhan, ya tanya aja, Tuhan tunjukkan ini uang untuk apa. Tapi jangan ada rasa kayak tadi itu apa, pamer ya? Pamer kalau banyak orang kan, ini kan enggak. Ya mau inilah, mau mengikut gaya lah, aku bilang tuh gaya, style ya. Mau ikut style gitu. Jadi kita harus hati-hati juga dengan ngomong kita, karena Tuhan itu dengar. Orang kalau yang suka berdoa memang Tuhan langsung dengar loh. Jangan ngomong yang jelek-jelek, nanti Tuhan dengar. Jadi jelek kan? Kita ngomong jelek untuk orang lain pun Tuhan dengar, nanti ke kita jadinya. Jadi sepahit apapun kita melihat orang itu, doain aja dia yang baik. Dia kalau nggak terima itu doa ke kita. Nah coba kita doain, kamu tabrakan lah, kita nanti yang tabrakan. Jangan ya, jadi harus Tuhan itu dekat sama orang-orang yang suka doa sama dia, apa saja. Nah itulah sampai, biasa kan ada orang dapat uang, langsung nggak mau lagi ya berdoa ya, udahlah urusan saya gitu kan, traktir lah apalah apa yang diperlukan dibelanjain. Kalau orang yang dekat sama Tuhan, apa saya ditanya pasti sama Tuhan. Tuhan, aku buat apa di sana? Tuhan kasih kau solusi. Tapi bukan berarti kita nggak pernah marah ya, bukan, ada aja. Nah, tapi kalau udah sadar, tadi marah saya itu untuk apa ya Tuhan? Rasanya nggak ada gunanya, orang itu makin bandel gitu lah ya. Tapi ada aja nanti hasilnya. Karena kalau kita menyerahkannya sama Tuhan, menanyakannya sama Tuhan. Jadi saya ulangin ya, sebagai murid Kristus, hendaklah tindakan Tuhan Yesus Kristus ini menjadi tindakan kita ya. Yang tadi dia menolong, menghibur, meringankan penderitaan orang ya. Sebagai cermin kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Bagi saya ini penting, tadi saya sudah bilang ya. Untuk apa kita mengakui Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat kalau kita tidak bisa menghadirkan wajah kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Untuk apa kita mengakui sebagai murid Kristus kalau kita menghadirkan sesuatu yang membawa keburukan bagi sesama? Kita udah tahu kan batu sandungan ya. Nah, kalau kita menjadi batu sandungan itu artinya ya. Kehadiran kita sebagai orang beriman adalah kehadiran yang mencerminkan kehadiran Kristus lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Belakangan ini kita banyak menjumpai orang yang memiliki kepedulian
dan memiliki perhatian dan kepekaan kepada sesamanya yang sakit dan menderita. Semua itu mereka lakukan dengan sukacita. Mereka berkorban dan merelakan apa yang mereka miliki. Mereka telah menghadirkan wajah kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Meskipun tidak sempurna, tapi mereka berani melakukan kebaikan itu. Mereka sudah memberikan harapan baru kepada yang sakit dan menderita. Lalu kita bagaimana? Tapi saya bukan mau membanggakan diri atau memuji Rotary Club ya. Rotary Club itu semua agama ada di sana. Rotary Club itu bukan gereja, bukan agama. Rotary Club itu kegiatan sosial. Saya di sana sudah sejak tahun 1998. Sejak anak saya ikut proses Youth Exchange ya. Youth Exchange program, pertukaran pelajar ya seluruh dunia. Anak saya kepilih masuk Amerika 1 tahun. Di akhir tahun anak saya mau pulang, saya ke sana lihat. Rupanya anak saya, hobi mamamu apa? Main golf. Di sana saya disiapkan pertandingan golf. Disiapkan. Sampai hah? Di sini aja kita bikin pertandingan golf, kalau enggak dengan komunitas banyak itu untuk saya pribadi coba. Mereka siapkan. Disiapin handuk kecil dengan nama saya, disiapin souvenir. Terus saya lihat ya orang-orang yang katanya saya tanya juga kan, kebauan karena ada pupuk kandang jagung ya di daerah Wisconsin itu, Madison. Itu pupuk kandang dari kotoran binatang membuat mereka tidak nyaman. Ngadunya ke Rotary, bukan ke DPR kayak di sini, demo-demo. Jadi Rotary di sana itu dianggap banget gitu loh. Dipercayai banget. Nah, inilah yang saya dapatkan dari Rotary ya. Itu mulai sejak tahun 98 sampai sekarang saya masih di sana. Itu membantu memang banyak orang. Nanti sekali-sekali ada kegiatan sosial Rotary kita bawa sini ya Pak Yopi ya. Nah, saya sudah lama memang kita ada iuran. Tapi saya pikir iuran sekian ini kalau saya membantu sesuatu nggak cukup 50 juta, 100 juta. Tapi dengan iuran saya sekian ini dan kita semua seluruh dunia itu, kita bisa membantu orang 2M sampai berapa M. Ada bencana alam di mana bantuan Rotary itu MM-an loh. Ada kekeringan, kita bantu di sana. Jadi benar-benar wajah Kristus ada di Rotary saya bilang. Memang yang bentuk itu orang Yahudi. Makanya di Indonesia kurang diterima. Saya nggak tahu Rotary waktu saya sebelum berangkat ke Amerika lihat anak saya yang pertukaran pelajar itu. Sudah saya pulang dari sana, saya diajak sama teman saya, anakmu kan sudah ikut. Itu kan di sana gratis semua itu setahun kan. Malah dia bawa pulang $2.500, uang sakunya dikantongin terus. Soalnya orang tuanya di sana itu bayarin dia apa-apa semua. Jadi uang saku yang 1 bulan sekian dikantongi, mungkin $150 jadi 2.500 lah kayaknya dikantongin dia pulang. Dolar loh, sekarang udah berapa ya itu ya, dulu waktu aja banyak. Nah terus di situ saya terenyuhnya itu saya diajak gabung 3 kali, terus langsung saya diajak jadi anggota. Saya langsung mau. 1 kali aja saya diajak langsung mau, saya pikir saya lihat di sana. Ternyata di Indonesia kurang diterima Rotary, dianggap Yahudi, Jews ya, dianggap Zionis. Sering ditolak loh. Apalagi kemarin kejadian Palestina sama Israel, banyak yang keluar, yang radikal-radikal itu. Terus saya bilang, apa hubungannya Palestina Israel di sana perang-perang? Kamu di sini padahal membantu. Kita sekarang boleh dilihat loh di Jamika, kita sedang membantu masyarakat di sana 40 sepsi tank. Sudah selesai 12. Boleh lihat sana. Terus tempat cuci tangan. Terus di Coblong itu kita udah selesai tentang yang pernikahan dini. Kita membantu, kan pernikahan dini kan tau lah akhirnya apa, cerai kan. Nah, kita membantu sana anak-anaknya yang terlantar. Tapi pokoknya banyak lah wajah Kristus itu di sana. Memang benar-benar orang Yahudi yang Kristen yang membentuk ya. Kira-kira 120-an tahun yang lalu ya. Tahun kalau nggak salah tahun 105, berarti udah 200 berapa itu?
Udah 100 tahun lebih ya, 100 sampai 20 tahun. Dan tadi saya bilang lalu bagaimana dengan kita? Ya kita juga di gereja juga bisa membantu orang-orang yang kesulitan ya, yang menderita, yang curhat ya. Tapi kita harus punya pola hidup, punya style kita gimana? Punya istilahnya punya filosofi hidup. Kalau saya ya orang sibuk yang dipakai Tuhan. Jadi saya nggak ada istilah menolak kalau pelayanan di gereja di mana orang sibuk yang dipakai Tuhan. Jadi saya nggak mikir terus saya ingat ke sana orang sibuk yang dipakai Tuhan. Tuhan pasti memberi saya waktu. Mungkin orang lain dikasih 24 jam, saya 30 jam. Begitulah saking pikiran saya Tuhan pasti kasih waktu untuk melakukan itu. Jadi saya nggak pernah nolak ya pelayanan itu kecuali sakit atau saya tidak di tempat ya. Terus di sini Tuhan menunjukkan bukan peraturan-peraturan yang ada itu yang membatasi kita menolong orang. Dia agamanya beda. Jangan, enggak. Itulah yang saya ketemukan di Rotary. Jamaica itu mana ada orang Kristen situ kali paling dari sekian rumah paling satu keselip satu orang mungkin ya, the cost pun itu cost ya. Itu masuk kadang-kadang saya yang besar gini, masuk kadang-kadang nyamping gini. Saking sempitnya jalannya itu kan. Jamaica tahu kan? Di Cadas juga gitu sih. Jadi memang menolong orang, nanti sekali-sekali kita ikut deh ada kegiatan memang benar-benar lebih daripada, kalau saya bilang lebih daripada diakoni gereja ya Pak Yopi ya. Jadi pikiran saya hanya iuran sekian, saya bisa membantu orang bikin subsidi yang bikin apa. Sekarang mau dilanjutin kan baru 12 kan. Nah, tapi kemarin lagi berhenti karena itu perang Palestina sama Israel itu. Ada presiden Rotary sedunia ngomong istilahnya Israel harus bantu gitu loh, bukan Palestina gitu kan. Karena dia ngomong itu sebenarnya waktu awal kan yang Palestina membunuh 1.000 orang yang pertama itu loh kan. Baru selanjutnya Israel yang membunuh 30.000 kan. Nah, jadi kita kan tahu itu. Padahal itu ngomong dia waktu awal itu disebarkan pada banyak keluar. Tapi sekarang ini Rotary bantu, bukan bantu Israel Palestina, nggak ada urusan kita sama itu. Sana perang kita bantu orang di sini, saya bilang. Banyak pejabat juga itu. Udah pada masuk juga, pada diam. Terus lah kita bantu tapi belum nongol ya. Separuh loh orang Bandung. Yang lain lagi apalagi. Kita sampai rapat malam-malam. Itu mau membujuk mereka lagi. Mengatakan bahwa yang kita bantu bukan orang Palestina, bukan orang Israel. Kita bantu orang Indonesia. Ya, jadi itulah tentang wajah Kristus. Saya juga walaupun itu saya katakan tadi. Semua agama ada di sana. Tapi tetap aja saya bawakan wajah Kristus ya. Semoga ya di wajah kita orang menemukan wajah Kristus yang baik dan penuh kasih. Karena itu lakukanlah hal-hal yang baik bagi mereka yang sungguh-sungguh memerlukan perhatian dan cinta kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus yang sudah hadir di tengah-tengah kami berupa firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman itu dapat kami renungkan dan akan kami lakukan sepanjang kehidupan kami selanjutnya. Tuhan selalu memegang tangan kami untuk semua kekurangan yang ada pada kami. Engkau cukupkan, Engkau sempurnakan kebutuhan yang ada pada kami yang sering sekali membuat hati kami sesak. Tuhan akan memberikan solusi dan memberikan yang terbaik bagi kami. Yang sering kami rasakan lebih daripada yang kami perlukan. Lebih daripada yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Semua yang Tuhan sudah berikan dan yang akan Tuhan tambahkan, kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.